Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 486. Apakah kamu ke sini untuk liburan? Tomoko bertanya pada Dev. Menatapnya. Betul sekali. Dev berkata dengan ringan. Wajahnya penuh ketenangan. Dan dia tidak peduli dengan ancaman Presiden Feng. Sama sekali. Nak. Berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Kamu menyinggungku. Tetapi, kamu berani datang ke kota pegunungan. Kamu tidak ada apa-apanya. Presiden Feng memandang Dev dan berkata sambil mencibir. Kota pegunungan bukan milikmu. Aku bisa pergi ke manapun aku mau. Dev berkata dengan senyum dingin. Semua orang terkejut ketika mereka melihat sikap Dev. Menantang kata-kata Tuan Feng. Anda harus tahu bahwa di Sancheng, Feng, Song, dan Liu, 3 keluarga ini seperti Kaisar Bumi. Bagaimana orang bisa berani berbicara dengan mereka seperti ini? Bukankah ini mencari kematian? Tuan Feng tertegun sejenak, dan langsung meledak, menjadi marah. Di depan, begitu banyak orang dari 3 keluarga. Dia dimarahi oleh seorang anak kecil dari Dev. Di mana dia harus meletakkan wajah lamanya. Hari ini aku akan memberitahumu. Sancheng adalah rumahku. Tuan Feng melotot marah. Bunuh dia, untukku. Bunuh dia. Kedua pelayan keluarga Feng yang awalnya datang ke arah Dev langsung meningkatkan kecepatan. Mereka berdua, satu kiri dan satu kanan, mengayun lurus ke arah Dev dengan tinju mereka. Seperti naga, Dev tidak menghindar atau bergerak, hanya berdiri tak bergerak. Seolah-olah dia tidak memperdulikan keduanya di matanya. Tomoko di samping melihat ini. Wajahnya langsung menjadi sangat cemas. Dan akhirnya dia bergegas dan memblokir Dev. Kamu tidak diizinkan untuk membunuhnya, putriku. Apa yang kamu lakukan? Tommy Song segera mengerutkan kening ketika dia melihat putrinya bergegas untuk menyelamatkan Dev. Meskipun ada bahaya, ayah. Dev menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa melihatnya mati. Jika ini menyebar, bagaimana keluarga Song kita bisa bertahan? Tomoko berkata dengan cemas kepada Tommy Song. Tommy Song mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa Tomoko diselamatkan oleh Dev. Tetapi situasi di depannya tidak pantas jika Tommy Song tidak bertindak. Tepat ketika Tommy Song ragu-ragu, kedua bawahan keluarga Feng tidak berhenti dan masih menuju Dev. Tetapi Tomoko juga berada dalam jangkauan serangan. Melihat mereka berdua akan melawan Tomoko bersama-sama, Decker, yang telah menyaksikan pertempuran dengan mata dingin, berteriak dengan marah dan bergegas ke Tomoko dalam sekejap. Kekuatan kedua distrik sudah lengkap, dan mereka berani melakukan sesuatu pada Nona Song. Decker berkata, tiba-tiba mengepalkan tinjunya. 4 kepalan tangan bertemu. Gelombang besar, serangan udara, dan 2 bawahan keluarga Feng langsung tersingkir, memuntahkan seteguk darah ke udara dan jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara. Ketika Tuan Feng melihat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram, dan Decker itu memandang Tomoko dengan bangga. Nona Song, apakah Anda
Baik-baik saja. Tidak apa-apa. Kamu luar biasa. Tomoko menggelengkan kepalanya, melihat Tomoko memuji dirinya sendiri. Wajah Decker memerah. Dan kemudian dia menepuk dadanya dengan penuh semangat. Nona Song, bersamaku. Decker, Van. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Dan siapa yang berani menggertakmu? Aku akan membunuh mereka. Ketika Decker mengatakan ini, dia tidak lupa memberikan tatapan provokatif pada Tuan Feng. Kali ini, Tuan Feng kesal dan berteriak pada Tommy Song. Tommy Song, apa maksudmu? Apakah anak ini ada hubungannya dengan keluargamu? Yosef Feng, saudara Chen, ini adalah penyelamat putriku. Demi aku, lupakan saja hari ini. Jangan lupa urusan apa. Kita naik gunung. Tommy Song berkata kepada Tuan Feng. Sial. Aku sudah mati 2 orang. Kamu bisa memberitahuku itu. Yosef menggertakkan giginya. Oke. Ini sudah terlambat. Masih belum diketahui apakah kita dapat menemukan pintu masuk ke tambang hari ini. Jika kita tidak dapat menemukannya hari ini dan tinggal di gunung, itu akan sangat berbahaya. Berapa banyak orang yang kamu perdebatkan sekarang? Jika anak ini masih hidup setelah turun gunung, belum terlambat bagimu untuk membalas dendam. Cat Liu dari keluarga Liu berdiri dan berputar. Bab 487. Meskipun mereka bertiga sangat jelas saat ini, ketiga keluarga pasti akan memiliki pertarungan tragis tentang urat biji baru. Tetapi ketika mereka belum menemukan pintu masuk urat biji baru, tidak ada yang akan merobek wajah mereka masing-masing. Oke, aku akan membiarkan anak ini hidup sedikit lebih lama. Yosef mendengus dingin dan kemudian memimpin menuju gunung. Segera setelah itu, keluarga Liu juga membawa orang pergi. Dan akhirnya Tommy Song membawa mereka sampai akhir. Tuan Guo, apakah Anda melihat seberapa kuat mereka? Tommy Song bertanya pada Tuan Guo dengan suara rendah. Ada sebanyak 6 tuan dari keluarga Feng. Tapi saya tidak bisa melihat orang tua dengan janggut itu. Adapun keluarga Liu, hanya ada 3 tuan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuan Guo berkata dengan percaya diri. Maka akan menyusahkan Tuan Lao Guo kali ini. Setelah Tommy Song mendengar ini, dia langsung sangat gembira, dan Dev tersenyum diam-diam setelah mendengarkan kata-kata guru Guo. Meskipun Master Guo ini cukup kuat, penglihatannya benar-benar tidak bagus. Dev hanya menyapunya dengan santai. Itu bahkan lebih tak terduga. Dan harus menjadi ahli sihir. Keluarga Liu juga memiliki 9 tuan. Yang paling kuat adalah pria besar yang tingginya lebih dari 2 meter dan terlihat seperti pria perunggu. Jangan melihat mata kusam pria besar itu dan kurangnya cahaya. Tetapi kekuatannya tidak lebih baik dari Guo ini. Tampaknya kali ini siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang tidak pasti. Tommy Song terlalu optimis. Dev, kamu akan mencapai hutan iblis di depanmu. Sebentar lagi, kamu harus mengikutiku dengan cermat. Jika kamu tersesat, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Setelah berjalan sebentar, Tomoko berjalan ke arah Dev dan berkata dengan suara rendah, "Hutan iblis." Dev terkejut. Itu hanya hutan. Tetapi, karena hutan ini sangat aneh, banyak orang yang menghilang setelah masuk. Bahkan tidak ada mayat. Itulah tempat itu disebut hutan iblis. Tetapi jangan khawatir. Tidak akan terjadi
Apa-apa jika mengikuti saya? Ada tim pemandu di dalam. Mereka semua adalah pemburu yang aktif di pegunungan sepanjang tahun. Bahkan hutan iblis telah mereka masuki dan keluar berkali-kali. Tomoko takut Dev akan gugup. Jadi dia menjelaskan. Oh begitu. Dev tersenyum ringan. Pada saat ini, tidak jauh. Decker melihat hubungan Tomoko dengan Dev. Wajahnya berubah menjadi hijau. Dan matanya penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Dalam perjalanan mendaki gunung, ada lebih banyak energi spiritual daripada yang ada di bawah. Dev menggunakan teknik konsentrasi hatu untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan tidak bermoral. Segera, ada hutan di depan. Semua orang dan keluarga Feng dan keluarga Liu menghilang. Jelas mereka sudah masuk. Semuanya. Hati-hati. Jangan tinggalkan tim. Jika kamu tersesat di hutan iblis ini, jangan berlarian. Tetap di tempatmu. Nyalakan suar dan tunggu penyelamatan. Tommy Song berkata dengan keras kepada orang banyak. Setelah itu, seseorang mulai membagikan lampu sinyal sederhana. Selama cincin tarik-ditarik, lampu sinyal merah akan terangkat ke udara dan asap merah akan dihasilkan karena ada pohon di hutan untuk menghalangi sinar matahari. Ketika Anda melihat dari luar, di dalam gelap, seperti binatang dengan mulut berdarah, Tuan Chen, aku sedikit takut. Donnie Wu menelan ludahnya, dan keringat dingin mulai muncul di dahinya. Tidak apa-apa. Kamu ikuti saja aku dengan cermat. Jangan khawatir tentang yang lain. Dev berkata kepada Donnie Wu. Donnie Wu mengangguk, meraih suar sinyal dengan kedua tangan, dan mengikuti. Di belakang Dev, Tomoko hanya beberapa meter di depan Dev dan yang lainnya. Dan dari waktu ke waktu dia melihat kembali ke Dev dan yang lainnya. Karena takut Dev dan yang lainnya tidak akan mengikuti. Nona, Tuan menyuruhmu pergi ke depan dan berjalan bersamanya. Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Song berjalan ke Tomoko dan berkata, aku tidak akan pergi. Katakan pada ayahku, aku akan pergi dengan Dev dan yang lainnya. Tomoko mengirim pelayan itu pergi. Bahkan, Tomoko juga punya pertimbangan sendiri. Dia tahu bahwa Dev dan Donnie Wu sama-sama orang luar. Jika mereka tersesat, saya khawatir ayahnya tidak akan peduli. Tetapi jika dia bersama mereka, Tommy Song tidak bisa mengabaikan mereka. Bab 488. Dev juga bisa melihat pikiran Tomoko. Dia tersenyum sedikit, dan pandangannya tentang Tomoko telah banyak berubah. Memasuki hutan, cahaya menjadi sangat redup, dan tim yang terdiri dari puluhan orang berjalan masuk satu per satu. Beberapa master dari keluarga Song dan beberapa murid Master Guo berjalan di kedua sisi tim untuk mencegah bahaya apa pun yang bisa terjadi. Pada saat ini, Yosef yang sudah berjalan di depan menunjukkan senyum sinis di wajahnya dan berkata kepada lelaki tua di sampingnya, Tuan Ma, bisakah Anda mengucapkan mantra? Pria tua itu mengangguk, meraba-raba meraih sebatang pohon dengan tangannya, dan kemudian, dengan paksa merobek sepotong kulit kayu dari pohon itu. Setelah berjongkok, lelaki tua itu mengambil segenggam daun dari tanah, dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, daun di tangan lelaki tua itu terbakar. Telapak tangan lelaki tua itu seolah-olah dia tidak takut pada api. Dan kemudian dia meletakkan kulit kayu di atas
api pada saat yang sama. Dan kulit kayu juga terbakar. Orang tua itu mengambil segenggam bubuk dari sakunya dan tiba-tiba melemparkannya ke arah api. Bang! Nyala api segera padam, dan asap putih tebal mulai naik. Orang tua itu kemudian mengambil cabang, menggigit jari tengahnya. Setetes darah menetes ke cabang. Dan kemudian lelaki tua itu dengan cepat menggambar sesuatu di tanah. Segera, seekor harimau ditarik. Dan harimau itu menjadi hidup seolah-olah sedang dicetak. Mengaum dengan raungan. Harimau yang digambar di tanah menghilang. Segera setelah itu, satu demi satu binatang buas ditarik di bawah cabang lelaki tua itu. Dan kemudian menghilang satu demi satu. Yosef tercengang ketika dia melihat pemandangan di depannya. Dan semua orang terlalu terengah-engah. Panggilan. Setelah lelaki tua itu melukis selusin binatang buas, dia membuang ranting-rantingnya dan menghela nafas berat. Oke, tidak ada dari keluarga mereka berdua yang akan meninggalkan hutan lagi. Orang tua itu berdiri, keringat di dahinya. Bagus, Tuan Ma. Silahkan. Yosef sangat senang, sehingga dia hampir melompat. Dan bahkan lebih menghormati Master Ma. Setelah Yosef dan yang lainnya pergi, hutan segera dipenuhi asap. Seolah-olah kabut tebal tiba-tiba turun. Pada awalnya, hanya ada kabut di bawah kaki semua orang. Dan tidak ada yang peduli. Berpikir bahwa hutan itu basah dan sedikit kabut adalah normal. Namun segera, kabut mencapai pinggang. Dan kemudian melampaui bagian atas kepala. Kabutnya begitu tebal sehingga mereka tidak bisa melihat satu sama lain pada jarak 1 meter. Kali ini, semua orang panik. Dan wajah Tommy Song menjadi sangat jelek. Sial. Kenapa saat ini turun? Berkabut. Tommy Song mengerutkan kening dan memarahi. Tuan Song, saya pikir kita harus terhubung dengan tali. Ada kabut yang begitu besar. Agar tidak tersesat, menghadapi kabut yang tiba-tiba muncul. Tuan Guo juga mengerutkan kening dan berkata, "Oke." Tommy Song mengangguk dan segera memerintahkan seseorang untuk menghubungkan semua orang dengan tali. Mengaum. Tetapi pada saat ini, auman binatang buas tiba-tiba mengejutkan hati semua orang. Dan mereka semua merasa seolah-olah menghadapi musuh. Ada apa? Sejak binatang buas datang dari hutan ini, Orion yang memimpin jalan berkata dengan terkejut, mereka telah berjalan di gunung ini selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah bertemu binatang buas besar. Tetapi, mendengarkan auman ini, jelas seperti auman harimau. Dev, Tomoko yang mendengar raungan tiba-tiba panik. Tetapi pada saat ini tidak ada orang di sekitarnya. Dan dia ketakutan dan secara naluriah memanggil nama Dev. Pada saat ini, tangan Tomoko diletakkan di bahu Tomoko. Menyebabkan Tomoko berteriak ketakutan. Jangan takut, suara Dev terdengar di telinga Tomoko. Melihat itu adalah Dev. Tomoko melompat, ketakutan bersembunyi di lengan Dev dan menggigil. Jelas ketakutan. Ketika Doniwu melihat ini, matanya yang iri akan keluar. Bab 489. Berani mengabaikan aku. Namun, Dev tidak menyangka Tomoko menjadi seperti ini. Dia bingung. Untuk sementara waktu, aroma tubuh dari Tomoko mengalir ke hidung Dev. Dev bekerja keras untuk menstabilkan pikirannya. Tutup matamu. Aku akan menarikmu pergi. Tidak peduli suara apa yang kamu dengar. Jangan buka matamu. Dev berkata pada Tomoko.
Tomoko mengangguk dan menutup matanya. Dia sekarang memiliki kepercayaan yang tak tertandingi pada Dev. Tuan Chen, ini apa yang terjadi di sini? Kenapa tiba-tiba berkabut? Donnie Wu bertanya dengan bingung. Ini bukan kabut. Kamu juga tutup matamu. Aku menyuruhmu untuk tetap menutup mata. Tidak peduli suara apa yang kamu dengar. Jangan membuka mata. Dev menasehati Donnie Wu dan berkata. Donnie Wu juga mengangguk. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mempercayai. Dev mengaum. Tiba-tiba, raungan itu semakin dekat, dan masih belum ada yang diketahui. Suara binatang terus terdengar di sekitar, dan seluruh tim panik. Apa? Jeritan datang dari tidak jauh, dan jeritan ini membuat kulit kepala semua orang meledak. Segera, jeritan terus terdengar dari tidak jauh, diikuti oleh jeritan dan suara berlari. Ekspresi Tommy Song sangat jelek. Dia bersembunyi rapat di belakang Tuan Guo. Satu-satunya cara untuk memberinya rasa aman. Dan Tuan Guo juga mengambil sikap dengan ekspresi serius di wajahnya. Pada saat ini, Dev membawa Tomoko ke sisi Tommy Song dengan kabut yang begitu tebal. Dev sepertinya tidak terhalang sama sekali. Tuan Song, Anda memberi tahu semua orang. Jangan bergerak. Tutup mata Anda. Jangan buka mata Anda. Ketika mendengar suara apa pun, tutup saja mata Anda. Dan jangan bergerak. Dev berkata kepada Tommy Song. Tommy Song sedikit terkejut bahwa Dev dapat menemukan dirinya dalam keadaan seperti itu. Tetapi, Dev membuat mereka semua menutup mata. Yang membuat Tommy Song sangat bingung. Apa maksudmu? Tommy Song bertanya. Wah, ada binatang buas di sekitar sekarang. Kamu menyuruh kami menutup mata dan tidak bergerak saat ini. Bukankah ini membuat kami menjadi perut binatang buas itu? Tuan Guo berteriak marah pada Dev. Ayah, percayalah pada Dev. Dia sangat kuat. Pada saat ini, Tomoko juga berbicara. Untuk Dev, jangan konyol dengan Tuan Guo. Bahkan jika ada binatang buas, tidak akan ada bahaya. Tommy Song meraih Tomoko dan menegurnya. Aku hanya berurusan dengan beberapa binatang. Selama mereka berani mendekat, aku akan membiarkan mereka datang dan pergi. Tuan Guo mendengus dingin. Melihat ini, Dev menggelengkan kepalanya. Tanpa daya, yang disebut binatang buas ini hanyalah ilusi. Dan mereka tidak agresif sama sekali. Tujuan mereka adalah untuk mengganggu pikiran orang dan membuat orang berlarian sehingga mereka bisa tersesat di hutan ini. Tengah. Tapi sekarang tidak ada yang percaya padanya. Dan Dev tidak punya pilihan selain mengambil satu langkah mundur pada satu waktu. Pada saat ini, seekor harimau berwarna-warni muncul, memamerkan giginya, mengaum pada Dev dan yang lainnya. Tommy Song terkejut ketika dia melihat harimau yang ganas, dan Tomoko juga meraih lengan Tommy Song dengan erat dan menutup matanya. Tuan Guo, Tommy Song sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memanggil Tuan Guo. Itu, Tuan Guo juga telah melihatnya. Kakinya tiba-tiba melotot, dan kemudian otot-otot di sekitar tubuhnya menegang. Dan dia membanting harimau itu dengan raungan. Tapi harimau ganas itu tampaknya tidak peduli sama sekali. Dan masih mengaum pada beberapa orang. Seolah-olah dia tidak bisa melihat guru Guo sama sekali. Binatang berani mengabaikanku. Tuan Guo sangat marah.
sehingga seekor harimau berani mengabaikannya, yang membuatnya merasa kehilangan muka. Ledakan, pukulan yang lebih keras, lagi mengenai harimau. Tetapi tanpa diduga, pukulan Master Guo mengenai harimau, seolah-olah dipukul di udara, dan benar-benar menembus langsung ke tubuh harimau. Bab 490 bisa dibuka. Perubahan mendadak ini membuat Guru Guo tidak terburu-buru dan menabrak pohon besar dengan keras. Untungnya, kabut di sekitarnya dipenuhi kabut, dan tidak banyak orang yang melihat penampilan malu Guru Guo. Jika tidak, mereka akan tersesat, menutupi hidungnya yang sakit. Tuan Guo berjalan kembali, melihat harimau ganas yang masih menunjukkan gigi dan cakarnya. Mata Tuan Guo tiba-tiba menyala. Tuan Song, saya mengerti. Ini bukan binatang sama sekali. Itu ilusi, halusinasi yang kita lihat. Dan itu tidak nyata sama sekali. Itu sebabnya saya tidak bisa mengalahkan binatang ini sama sekali. Tuan Guo sadar dan buru-buru memerintahkan dengan keras semuanya. Tutup matamu, tutup telingamu, dan tidak peduli suara apa yang kamu dengar. Jangan buka matamu kecuali aku memerintahkanmu untuk membukanya. Meskipun Tommy Song tidak begitu mengerti ilusi apa ini, dia dengan keras memerintahkan semua orang di keluarga Song. Meskipun semua orang bingung, mereka tetap mematuhi perintah mereka, menutup mata dan menutup telinga dengan tangan. Dev melihat sekeliling, dan kemudian tiba-tiba membuka mulutnya. Kabut tebal dengan cepat disedot ke perut oleh Dev, dan bahkan binatang buas dengan gigi dan cakarnya tampaknya ditarik oleh hisapan besar dan dihisap ke dalam perut oleh Dev. Segera, kabut tebal memenuhi hutan kembali ke penampilan aslinya, dan semua orang masih memejamkan mata, menutup telinga, dan berdiri, tak bergerak. Mata kalian sudah boleh dibuka, Dev berkata dengan ringan. Perlahan, semua orang membuka mata mereka dan melihat bahwa tidak ada apa-apa di sekitar binatang itu. Menghilang, dan kabut tebal menghilang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ayah, izinkan saya mengatakan bahwa Dev sangat cakap. Melihat bahwa mereka semua dikembalikan ke keadaan semula, Tomoko menghampiri Tommy Song dengan wajah bangga. Nona Song, anak itu baru saja bertemu dengan binatang buas itu. Sebelumnya, dia seharusnya mencobanya. Jadi dia tahu bahwa ini adalah ilusi. Bukankah aku langsung tahu ketika aku bergerak? Wajah Tuan Guo muram. Ya, Tuan Guo tidak mengetahui masalahnya. Begitu dia bergerak, apa hubungannya dengan anak itu? Tommy Song mengangguk lagi dan lagi. Sekarang Tommy Song mengandalkan Tuan Guo. Tentu saja dia harus menyanjungnya. Tuan, dua orang kami menghilang. Pada saat ini, seorang pelayan dari keluarga Song melangkah maju untuk melapor. Seharusnya kedua orang ini tidak mematuhi perintah tadi. Setelah melihat binatang itu, mereka ketakutan dan melarikan diri. Saya khawatir mereka sudah jauh di dalam hutan sekarang. Tuan Guo menganalisisnya. Tepat setelah menyelesaikan analisis, saya tiba-tiba mendengar dua suara tajam, diikuti oleh sinyal suar yang terangkat ke udara, mengeluarkan semburan asap merah. Untungnya, jaraknya tidak terlalu jauh. Tommy Song segera mengirim seseorang untuk menemukan kedua orang itu kembali. Melihat dua orang yang diselamatkan, Tommy Song dengan marah melangkah
maju dan memberi mereka beberapa mulut besar. Apakah kamu tidak mengikuti perintah? Tommy meraung. Kedua bawahan itu sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani melihat ke atas. Dan mereka semua gemetar. Tuan Song, kita harus bergegas dan keluar dari sini. Kabut tebal yang tiba-tiba muncul pastilah tipuan pihak lain untuk menunda kita. Dengan sengaja, Tuan Guo berkata kepada Tommy Song, ya, ayo cepat. Tommy Song buru-buru memerintahkan tim untuk bergerak maju. Pada saat yang sama, keluar dari hutan, Yosef dan yang lainnya yang telah mencapai puncak gunung merasakan udara segar di puncak gunung dan bernapas dengan rakus. Di sisi lain, Tuan Ma memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia bisa merasakan energi spiritual di sini dan tiba-tiba meningkat berkali-kali. Itu hanya tempat terbaik untuk berlatih. Bersiaplah. Cari pintu masuk ke tambang. Yosef memerintahkan dengan keras. Segera, orang-orang yang dibawa oleh Yosef mulai menggunakan alat profesional untuk menemukan pintu masuk. Urat mineral. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.